warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Janah, NIM C1L019031 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas yang telah saya buat sebelumnya untuk tugas mata kuliah kewirausahaan. Namun sebelum masuk ke elemen bisnis model kanvas, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih bisnis model kanvas itu. Bisnis model kanvas atau yang disingkat dengan sebutan BMC merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mensederhanakan konsep model bisnis yang rumit dan kompleks agar dapat dimanfaatkan oleh sebuah organisasi atau wirausaha untuk membuat, mendiskusikan, dan memahami sebuah model bisnis dengan lebih sistematis. Dengan adanya BMC ini, kita tidak perlu membuat dokumen rencana bisnis yang panjang dan lebar untuk memahami bagaimana sebuah bisnis secara garis besarnya. Umumnya, model BMC digunakan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, mengubah, dan menilai suatu bisnis agar bisa menghasilkan kinerja yang maksimal. Keunggulan dari BMC yaitu dapat digunakan untuk semua jenis bisnis yang mana tidak terbatas oleh sektor usahanya. Dengan menggunakan BMC, maka proses analisis kekuatan dan kelebihan dari suatu bisnis bisa dilakukan dengan cepat. Selanjutnya, mengenai bisnis model kanvas yang telah saya buat, yaitu dengan judul HOTTANG atau singkatan dari hot dog kentang. Alasan saya memilih produk makanan ini adalah karena bisnis makanan merupakan bisnis yang tidak akan pernah berhenti. Karena kita sebagai manusia juga membutuhkan makanan, serta bahan bakunya yaitu kentang dan sosis yang tersedia dan mudah untuk dicari. Selain itu, saya juga ingin membuat suatu produk makanan atau camilan yang menyehatkan. Untuk contoh produknya, seperti gambar yang sudah tertera. Nah, selanjutnya kita masuk ke elemen-elemen atau kerangka dari bisnis model kanvas produk HOTTANG. Elemen yang pertama yaitu value proposition, merupakan nilai jual atau keunggulan dari suatu produk atau jasa yang kita tawarkan kepada konsumen, sehingga konsumen akan memilih produk kita dibandingkan dengan produk lainnya yang sejenis. Untuk value proposition dari produk HOTTANG ini adalah yang pertama, sebagai camilan yang sehat, karena berbahan dasar kentang dan sosis, serta tidak menggunakan bahan pengawet yang berbahaya bagi tubuh dan kesehatan, sehingga produk ini aman dikonsumsi. Yang kedua, tersedia secara instan dan siap saji, karena konsumen bisa memakannya langsung setelah membeli produk ini. Jadi, konsumen tidak perlu repot-repot untuk memasaknya atau mengolahnya sendiri. Yang ketiga, harga terjangkau. Harga untuk mendapatkan satu porsi HOTTANG ini masih bisa dikatakan terjangkau, karena semua kalangan bisa mendapatkannya. Dan yang keempat yaitu dikemas menarik mungkin. Hal ini guna untuk menarik minat konsumen, karena biasanya konsumen akan lebih tertarik apabila dilihat dari cover atau kemasan saja juga sudah menarik. Kemudian elemen yang kedua yaitu ada customer segment, merupakan segmen pelanggan mana saja yang akan menjadi target bisnis yang dijalankan. Untuk customer segment dari produk HOTTANG ini adalah masyarakat secara luas, baik dari kalangan anak-anak, remaja, mahasiswa, maupun orang dewasa. Hal ini dikarenakan produk HOTTANG dibuat dari bahan baku yang sehat dan tidak mengandung bahan pengawet yang berbahaya bagi tubuh, sehingga produk ini aman dikonsumsi oleh semua kalangan. Selanjutnya, elemen yang ketiga yaitu customer relationship, merupakan cara memahami konsumen dan mendekatinya, sehingga kita sebagai penjual dapat mengetahui bagaimana cara untuk dapat berinteraksi dan menjalin hubungan dengan konsumen maupun calon konsumen. Untuk customer relationship dari produk HOTTANG ini adalah yang pertama, kupon setiap pembelian.
Program pemberian kupon ini diberikan kepada pelanggan setiap kali membeli produk ini untuk tiap porsinya. Sebagai contoh, apabila pelanggan membeli 1 porsi, berarti mendapat 1 kupon. Dan apabila membeli 2 porsi, berarti akan mendapatkan 2 kupon. Jadi, kupon yang akan diberikan sesuai dengan porsi yang dibeli oleh konsumen. Yang kedua, diskon dan promo. Program ini dilakukan ketika awal opening atau pembukaan, dan pada saat pelanggan membeli dalam jumlah porsi yang banyak. Serta bisa juga ketika toko atau kedai merayakan tanggal pembukaannya setiap tahun. Yang ketiga, terdapat program giveaway. Program ini bisa diadakan untuk setiap bulannya atau setiap 1 bulan sekali, yaitu dengan cara kita memposting info mengenai program giveaway ini di sosial media. Dan bagi yang ingin mengikuti, dapat melakukan berbagai langkah seperti memfollow akun sosmed produk kita, menyebarluaskan info giveaway ini, serta mengajak teman lainnya untuk mengikuti program ini dengan menyebutkan akun sosmed temannya di kolom komentar. Dengan adanya program ini juga, kita bisa sekaligus memperkenalkan atau menyebarluaskan mengenai produk kita, sehingga akan lebih dikenal oleh masyarakat. Selanjutnya, elemen yang keempat, yaitu channel, merupakan tempat pertemuan antara kita sebagai penjual dengan konsumen. Biasanya berkaitan dengan di mana kita akan meletakkan iklan. Tujuan dari elemen channel adalah untuk menjangkau orang-orang yang belum tahu mengenai produk kita. Untuk channel dari produk Hotang ini adalah yang pertama, online, yaitu dengan cara menggunakan media sosial, baik melalui WhatsApp, Instagram, Line, Twitter, Telegram, dan lain sebagainya. Yang kedua, offline, yaitu dengan cara melakukan penjualan secara langsung, seperti membuka kedai ataupun toko, dan bisa juga dengan cara penyebaran brosur ataupun pamflet. Elemen yang kelima, yaitu ada key activities, merupakan aktivitas bisnis atau kegiatan yang harus dijalankan sehari-hari agar dapat mencapai value proposition yang efektif. Untuk key activities dari produk Hotang ini adalah yang pertama, membeli bahan baku dari para supplier atau pemasok, yaitu membeli kentang dari para petani dan pengepul kentang, serta membeli sosis ke produsen sosis. Yang kedua, mengolah bahan baku yang sudah dibeli dari para supplier menjadi produk olahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara mengolah produk Hotang. Langkah pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, seperti kentang, sosis, dan bahan pelengkap lainnya. Kemudian cuci kentang sampai bersih dan potong menjadi bentuk balok kecil-kecil. Setelah itu, rebus kentang tersebut hingga setengah matang di dalam air mendidih yang sudah diberi garam. Kemudian siangi dan simpan terlebih dahulu di dalam kulkas. Untuk kentang, kita juga bisa menggunakan kentang frozen. Nah, selagi menunggu kentang, kita bisa juga memanggang sosis dengan menggunakan sedikit margarin, kemudian sisihkan. Selanjutnya, buat adonan dengan cara campurkan tepung terigu, tepung maizena, garam, dan lada secukupnya. Kemudian aduk sampai merata. Kemudian tambahkan telur ke dalam adonan, lalu aduk. Dan tuang susu ke dalam adonan tersebut, kemudian aduk lagi sampai adonan kalis. Selanjutnya yaitu masukkan adonan tersebut ke dalam gelas panjang dan tusukkan sosis yang sudah dipanggang menggunakan tusukan. Lalu masukkan sosis tersebut ke gelas yang berisi adonan tepung. Lalu angkat dan gulingkan di atas kentang yang sudah disimpan di kulkas dan tekan sedikit agar kentang menempel. Kemudian panaskan minyak dan goreng Hotang hingga berwarna kecoklatan. Pastikan ketika menggoreng, Hotang dalam keadaan terendam minyak untuk meminimalisir kentang terlepas dari adonan. Kemudian angkat dan tiriskan.
Hotang bisa juga disajikan dengan saus tomat atau sambal dan mayones. Untuk rasa bisa divariasikan dengan keju mozzarella. Kemudian key activities yang ketiga yaitu pengemasan produk. Setelah produk diolah, maka akan dikemas menarik mungkin agar dapat menarik minat konsumen. Dan yang terakhir yaitu melakukan penjualan, baik secara online maupun offline. Penjualan dilakukan secara offline, yaitu dengan membuka toko atau kedai. Dan untuk promosi bisa dilakukan dengan cara online maupun dengan cara penyebaran brosur ataupun pamflet. Kemudian elemen yang keenam yaitu ada key research, merupakan sebuah elemen BMC yang berisikan daftar sumber daya apa saja yang diperlukan untuk mewujudkan value proposition. Untuk key research dari produk Hotang ini adalah yang pertama, lahan petani kentang dan produsen sosis. Hal ini untuk memudahkan kita agar tersedianya bahan baku dengan mudah dan memastikan para supplier atau pemasok untuk mengirimkan bahan baku tersebut. Dan yang kedua, peralatan pengolahan hotdog kentang. Untuk melakukan pengolahan, tentu saja kita memerlukan berbagai macam alat, seperti wadah untuk adonan, pisau untuk memotong kentang, gelas panjang untuk cetakan, kompor dan wajan untuk menggoreng, dan lain sebagainya. Elemen yang ketujuh yaitu key partnership, merupakan siapa saja mitra bisnis yang dianggap strategis, dapat berupa vendor, agensi, supplier, dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui, bahwa bisnis itu tidak bisa berjalan sendiri, sehingga di dalam menjalankan suatu bisnis sangat membutuhkan adanya partner atau mitra untuk dapat bekerja sama. Untuk key partnership dari produk Hotang ini adalah petani dan pengepul kentang, serta produsen sosis. Hal ini dilakukan untuk memudahkan tersedianya bahan baku untuk membuat produk Hotang, karena dikhawatirkan suatu saat bahan baku tersebut langka di masyarakat, sehingga kita sebagai penjual juga akan kesulitan untuk mendapatkan bahan baku tersebut dan bisa berdampak pada bisnis yang dijalankan. Sehingga dengan bekerja sama dengan mereka akan memudahkan kita dalam menyediakan bahan baku. Selanjutnya, elemen yang ke-8 yaitu cost structure, merupakan skema finansial atau keuangan yang membiayai operasional bisnis yang dijalankan, berupa biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan aktivitas bisnis, biaya untuk sumber daya yang digunakan, serta biaya pemasaran suatu produk. Untuk mempermudah elemen ini dapat diisi berdasarkan isian yang ada pada kolom key activities, key research, maupun channel. Untuk cost structure produk Hotang ini antara lain, yang pertama, biaya bahan baku. Biaya bahan baku ini terdiri atas biaya untuk membeli kentang dan sosis yang akan digunakan untuk membuat produk. Yang kedua, biaya bahan pelengkap. Biaya bahan pelengkap ini terdiri dari tepung terigu, tepung maizena, garam, lada, susu, dan telur, maupun lain-lain yang digunakan untuk membuat adonan. Dan yang ketiga, terdapat gaji pegawai. Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja para pegawai yang bekerja dan membantu jalannya bisnis. Yang keempat, yaitu biaya kemasan. Biaya ini merupakan biaya untuk melakukan pengemasan suatu produk, seperti biaya untuk membeli plastik, mika, kertas, atau bisa juga menggunakan kardus. Dan yang kelima, yaitu biaya pemasaran. Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan selama kita melakukan pemasaran, seperti biaya untuk membuat iklan, brosur, dan lain sebagainya. Dan elemen yang kesembilan atau yang terakhir, yaitu adanya revenue stream, merupakan sumber pendapatan dari suatu bisnis. Untuk revenue stream dari produk Hotang ini
adalah dari hasil penjualan hottank atau dari hotdog kentang. Nah, demikian penjelasan mengenai bisnis modal kanvas yang telah saya buat dengan judul hottank atau hotdog kentang. Sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.